Ya, halo semuanya. Jadi balik lagi ya di channel Uncrypt Talks. Hari ini kita nggak sendirian, kita ditemani sama Iruko ya. Jadi boleh Halo, perkenalan. halo, nama gue Hiruko. Terus gue dikenal di Twitter sebagai 0x Hiruko. Ya udah gitu aja. Ya, jadi hari ini kita bakal market review ya seminggu ke belakang sama mungkin planning gitu buat minggu ini kayak gimana. Ya, kita di sini bakal pakai TPO perspektif, VWAP dan juga mungkin flow ya, kayak gitu. Oke, jadi sekarang mungkin mulai dari gue dulu ya. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat di hari Senin minggu lalu, ini di tanggal 8 Juni ya kan. Pertama kita tuh punya komposit di sini teman-teman. Jadi kita ada komposit dari TPO. Terus di hari Minggunya itu kita keluar dari value area high ya. Jadi di sini kita keluar value area high, kita masuk lagi ke dalam retesting composite POC. Ya, jadi ini adalah opportunity untuk ngelong kayak gitu. Ya, targeting long itu sebenarnya jelas sekali di composite value area sebelumnya. Ini ya kan, kita full rotate ke situ teman-teman. Kita bisa lihat price full rotate di sana. Terus di atas ini kita bisa bikin bisa kelihatan bikin value area ya. Cuman sebenarnya ini bukan bullish sign, ini malah jadi bearish kayak gitu. Jadi ada beberapa yang gue lihat ya. Pertama, di sini fraktalnya itu mirip sama 23 Agustus ya. Jadi kalau misalnya kita cek sebentar. Nah, ini tuh bener-bener mirip banget kayak gitu. Jadi secara price action ini sama kayak 23 Agustus, 24 Agustus 2024 tahun lalu, dimana dia keluar dari value area ya kan. Dia pump, terus dia bikin value area di atas. Tapi kalau misalnya kalian lihat di sini itu banyak wick di atas. Jadi ini tuh kayak ngebait long kayak gitu. Price grinding up, kena short liquidation, udah kayak gitu longnya give up ya. Jadi apa namanya, kayak ini di sweep terus price reversal, ini tuh kejadian sama kayak yang di hari Rabu ya kayak gitu. Jadi ini high di sweep ya kan, high ini juga di sweep ya, terus price langsung reversal kayak gitu. Untuk kelanjutannya ini sebenarnya kita bisa lihat di sini ada value area ya kan, value area dari sebelumnya. Kita bisa lihat price itu rotate exactly di value area high previous, terus langsung rotate ke bawah lagi ke previous value area yang komposit besar ini teman-teman, kayak gitu. Terus um, di weekend itu kelihatan ya, ini reversal dari pergerakan weekdays, di mana weekdays itu mayoritas adalah downtrend ya kan. Terus di weekend kita ada pump relief kayak gitu. Kita reclaim value area low, targeting value area high, ya rotasi seperti biasa kayak gitu. Terus hari ini juga gua personally ada trade ya di sini. Ini cuman make order flow aja teman-teman. Confirmation di sini ada liquidation, terus targeting ke previous day value area low, ini value val tulisannya di sini. Di sini dia reclaim composite value area high, gue cuma targeting ke pure high. Harusnya bisa target lebih tinggi lagi ya, cuman apa namanya, ya style gue cuma scalping aja gitu kayak gitu. Mungkin kalau dari Hiroko sendiri ada perspektif lain dari price action atau gimana, boleh share screen aja. Oke, gue share screen dulu ya. Kelihatan screen gue? Kemana-mana. Ya. Jadi tentang outlook minggu lalu kenapa kita ngedam dan
kenapa kita bisa bottoming di sini? Ya di sini. Jadi yang pertama yang gue lihat itu ini clear banget kita, wait, ini clear banget ya kita lagi uptrend gini. Ya, ini nggak ada beres-beresan ya chart kayak gini karena kita kan sorry, di sini kita bikin value area, bikin VA lagi, habis ekspansi, terus kita ekspansi lagi ke atas, bikin VA lagi. Jadi gua nggak ada beres-beresnya di sini. Oke, terus kenapa minggu lalu ngedam? Ya, yang pertama di sini gua lihat kita kan ngedam ya dari sini ya. Ini kan kita cetak KTH baru di sini nih. Yes. Terus kita ngedam ya, pokoknya ngedam. Terus di sini dia pressure reverse, wait, ya pressure reversal di sini. Dan akhirnya kita sampai ke weekly open di minggu lalu. Nah, di weekly open minggu lalu ini, gua ngelihat kalau price-nya itu nggak sanggup buat tembus dari high-high yang di sini. Jadi yang ini aja bahkan nggak di sweep nih. Nih kalau kalian lihat nih, ini nggak di sweep. Bentar, gua pakai ini. Ya, nggak ke sweep ya, yang ini. Yes. Ya, jadi dia gagal sweep, terus dia nunjukin weakness kayak mau nge-push ke atas lagi tapi nggak berhasil, kayak nge-weak gini, nge-push ke atas lagi nggak berhasil, malah nge-weak kayak gini. Itu di mata gue weakness karena asumsi gue itu di sini ada banyak delta delta hijau yang bisa kita fade, yang bisa kita counter gitu. Jadi makanya konfirmasinya itu MSS ya, ini basic ICT, terus ya udah merasa ngedam. Kenapa ngedamnya itu sampai sini doang? Karena di sini itu ada fair value gap ya, kayak gini fair value gap ya. Nah, kayak gini fair value gap. Kalau lihat di 4 jam juga ya 6 jam deh. Ya, FVG ya. Ya atau order block lah, sama aja lah. Ini juga order block kan. Nah, ke hit kan. Nah, iya. Jadi di situ alasan kenapa itu POI gua, sorry. Itu POI gua. Terus setelah dia hit POI gua, which is FVG yang ini atau order block, ya sama aja lah. Gua pengen ngeliat kalau price-nya itu bisa reverse dari sini. Jadi gue nyari konfirmasi di sini sekitar hari Jumat sampai hari Minggu lah, gue nyari konfirmasi buat reversalnya gitu. Nah, yang gue lihat di sini price-nya itu setelah dump ke POI gue, dia itu apa ya, nggak bisa buat break low ini lagi nih, nggak bisa buat break low yang ini lagi karena ada di market yang namanya itu time decay. Jadi kalau misalnya suatu setup itu lama buat playoutnya, kayak ini kan downtrend ya dari sini ya, tapi ini kan lama buat nge-break low ini lagi tuh, kayak apa ya, logikanya itu Susah banget gitu. kayak iya susah banget. Jadi kayak partisipan udah nggak, seller itu udah nggak yakin lagi buat bisa nge-push price dari sini gitu. Jadi ya udah, kita ranging ke atas nih, compression terus dibanting. Terus kalau kita zoom out mungkin ke 15 menit, di sini price-nya itu nggak bikin lower high ya. Yes. Jadi di sini ini low, high, low, high, low, high. Ya, ini di sweep ya, ini di sweep. Tapi pas di sweep di sini juga price-nya nggak bisa nembus ke low ini lagi gitu, kayak nggak bisa nembus impulsif ke bawah gitu. Terus dia ya udah gitu, bikin value area, deviasi, terus akhirnya dia send hari ini. Dan gua bikin outlook ini juga bukan apa ya, bukan ngomong doang atau teori doang, tapi gue juga beneran beli. Di sini gue beli Bitcoin kemarin ya. Terus Nice. ada beli Ethereum juga di sini ya. Sorry, salah SS. Ya, ada beli Ethereum juga. Jadi ya, itu senarionya play out dengan baik, dan itu outlook buat minggu lalu. Kalau buat minggu ini gue liatnya sesimpel rotation aja. Jadi selain POI dari structural gitu, gue juga ada POI dari VWAP ya, karena gue emang orangnya suka VWAP. Gue jarang gue nggak sesering Mas Jo kalau pakai TPO ya. Kemarin yang gue lihat
yaitu acceptance di monthly VWAP, terus dia reject di monthly -1. Terus sesuai konsep dari auction market theory, kita itu kalau accept di suatu value area, high probability kita bakal pingpong di situ. Jadi gue expect minimal bakal ke sini dan ya minimal ke situ dulu lah. Atau enggak kalau bisa accept ke value area yang ini juga lebih bagus lagi buat bulls. Yes. Perspektif sama ya. Kalau misalnya dari VWAP itu sendiri, kita buka lagi nih trading view. Di sini kita pakai yang balance. Oke, ini ada TPO weekly teman-teman. Kita bisa kompositin. Kenapa? Karena value area tinggi ini kan overlapping ya. Startnya alarmnya bunyi terus. Yes. Oke. Jadi di sini gue bisa kompositin value area dari setiap TPO weekly yang ada, yang overlapping ya tentu ya value-nya. Kalau misalnya yang di bawah sini ini udah nggak overlap kayak gitu. Jadi apa namanya, di sini kita bisa lihat dia rotasi dari value area low, ya kan, ke value area high di sini. Sorry, dari value area high ke sini ke value area low. Berarti next-nya itu harusnya theoretically adalah attack 108.000 atau 109.000 kayak gitu, which is sama ya kayak tadi. Monthly VWAP harusnya mirip-mirip ya. Monthly VWAP tuh di 107.700, tapi kalau misalnya kita lihat pakai previous month, ini kan kita bikin apa namanya, bikin low yang di bawah sini ya kan, udah kayak gitu kita bikin higher low, structure-nya itu dia naik kayak tangga. Berarti ekspektasiku adalah at least hit 108.750 atau previous month VWAP kayak gitu. Dan ini sama kayak ini overlapping sama TPO tadi, weekly TPO. Jadi untuk plan minggu ini mungkin bakal ini ya, bakal ngelong bullish ya, bakal bullish dengan POI long di 105.800 kalau gua targeting ke 109.000 gitulah kalau dibulutin. Mungkin kalau dari Hiruko sendiri gimana? Sorry, POI long ya? Yes. Kalau gua buat sekarang, buat continuation buat bulls, mungkin gua tarik dulu deh volume profile-nya. Wait. Minggu lalu ini ya, minggu lalu. Jadi di sini kita lagi ada di first trouble area, di mana ini ada HVN, ini ada 3 HVN ya, ini HVN 1, ada 4, sorry. HVN 2, HVN 3 sama HVN 4. Karena kita lagi ada di suatu high volume node di sini, dan kita kelihatannya bisa acceptance di atas itu, di range HVN itu, gua mungkin pengen lihat kalau dia itu bisa break high yang ini kan ada ini nih, ada high. Gue pengen lihat dia break high yang ini terus dia ya continuation gitu ke atas, sesimpel itu aja. Atau kalau misalnya dikasih retrace, kalau misalnya dia tiba-tiba ada weakness di sini, mungkin kayak break low ini terus dia ke bawah, sama sih. Gue sekitar 108.500 ya, yang lu bilang tadi Jo. Iya, sama-sama. Karena di sini kan teorinya sesimpel ini ya, resistance flip into support. Yeah. Yes, ya gitu aja. Ya, ini juga disupport sama ini ya, bias
bullish kita disupport sama weekly VWAP yang minggu lalu ini juga deviasi terus OTW ke atas gitu. Ya, jadi itu POI-nya ya. Kalau mau continuation sekarang bisa, di mata gue tuh harus break high yang ini. Atau kalau misalnya dikasih retrace, ya udah di sini. Di whole range ini nih. Ya. Yes. Exactly. Eh, Gimana tuh? Hilang tulisannya? tulisan apa? Oh enggak. Sama ini ya, mungkin daily view up sekarang agak menarik sih. Coba ya kita cek dulu. Iya ya, daily view up sekarang tuh menurut lu oke nggak sih? Kayak POI buat scalp ke plus 1. Kalau bonus di ini ya maksudnya, kalau bonus di 0 atau Ya, di minus 1? ya di view up ya. Oh, di 0 ya. Menurut gua kalau misalnya kita reject dari sini ya, kan konteks nomor 1 ya, Yes, terus POI betul. nomor 2. Gua orang kayak gitu kalau analisa. Yes. Jadi menurut gua kalau misalnya kita reject dari sini, terus kita nyari POI long, gua bakal kurang ngandelin VWAP yang ini, yang 0. Gua bakal lebih ngandelin mungkin yang minus 1 gitu. Karena plan awal gua tadi ya, itu bonusnya itu di sini di resistance value to support dan kebetulan dia itu align sama minus 1. Minus 1. Ya, jadi sebenarnya lebih ke strukturnya juga sih gua dibandingkan teori kalau ini ya. Teori kalau spend time di plus 1 bakal bonus di 0 gitu. Gua lebih ke struktur orangnya. Iya sih, iya sih. Ya, gue juga ngelihat kalau misalnya kita sama VWAP itu tabrakan, jadi let's say VWAP-nya itu ngebentuk, kan ini lama-lama flat ya kalau misalnya price-nya ranging terus price itu kayak grind down ke bawah. Ya ini rotate ke min 1 sih. Rotate ke min 1, previous day high itu jadi POI untuk ngelong juga kayak gitu. Jadi composite value area high 105.800 itu juga align. Targeting ke 109 ya. 109 sih. Oh ya, sama satu lagi kenapa gua bilang nggak bisa ngandelin VWAP yang 0 karena lu udah liat screen gua belum, Jo? Aman. Karena kalau misalnya kita lihat ini OA-nya Oh ya ganas sekali. Tangga OA-nya sekali. ganas banget ya. Jadi kalau misalnya kita bikin struktur beres dari sini, ini kemungkinan besar bakal nge-wipe Nge-wipe. OA yang di sini ya. Jadi OA-nya bakal reset lagi gitu. Karena teorinya semakin tinggi suatu open interest, semakin beresiko posisi kita di market. Jadi kan ini OA-nya grinding up, terus price-nya grinding up. Ini sesimpel orang ngelong aja ini kebanyakan. Apa jadinya kalau misalnya orang ngelong kebanyakan, terus malah price-nya malah bearish gitu. Jadi orang pada ngelong, tapi strukturnya bearish gitu. Ya Jadi ke nggak ke absorb. reward dengan mereka. Iya, ke Betul. absorb kan. Ya, Nah, lu lihat yang 5 menit terakhiran deh, itu OI-nya juga nanjak sebenarnya. Pakai 1 menit aja, pakai 1 menit, tapi lu lihat kayak 10 menit ke belakang gitu. Itu price-nya turun, OI-nya masih naik. iya. Tapi CVD flat sih, maksudnya ada beberapa new longs. Yes. Ya, gitu ya. Jadi bakal lebih safe kalau misalnya kita nunggu di sini dan sekalian nunggu OI-nya ke wipe out gitu.
Yes. in my perspective. Ya, liquidation event is a buying opportunity. Yes. Exactly. Terus gue juga ada thread tadi ya, ini dua ini ya. Sebenarnya targeting gue agak low, agak bawah sini. Cuman close manual gue update juga di grup lah, gitu. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Hirko? Ya mungkin itu aja ya kalau dari gua. Udah clean outlooknya harusnya buat minggu ini, clean banget. Ini Yes. kita masih bullish banget buat midterm sampai akhir Juli. Gua percaya kita masih bullish banget. Mungkin hitnya ATH ya. Ya, high probability hit new ATH. Bisa jadi. Yes. Ya kalau misalnya kita zoom out, ini misal gue zoom out pakai cat yang bersih aja deh. Oh ini udah nggak bersih. Ya kita misal pakai chart daily ya kan, ini kita tuh udah bikin value area di ATH kayak gitu. Di ATH sebelumnya, ini kan ini area ATH sebelumnya. Kita bikin range di sini, ini apa namanya? Ya high probability attack higher. Entah itu 120.000, 115.000. Gue sendiri punya target di 120.000 ya. Mungkin kalau by Vibo waktu itu 121. Dan ini tuh kejadiannya sama kayak gini teman-teman. Dimana dia bikin ATH di last cycle, kita tuh bikin value area di sini kayak gitu. Ya, jadi ini mirip fraktalan aja. Nah, ATH lagi ya. Gitu. Gimana? Eh ada yang mau ditambahin mungkin Ya, dari sisi yang lain? ya sih itu aja dari gua pribadi. Sama ya mungkin kalau misalnya gue lihat dari apa namanya, dari flow kemarin di hari Jumat yang dam parah itu kan OA-nya reset ya, maksudnya longs itu mereka keluar dari posisi. Kalau misalnya kita zoom in di sini tuh harusnya ada beberapa new shots. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada open interest hijau, ada new shots beberapa yang masuk ke dalam ya kan. Terus yang terjadi adalah short covering di mana closing posisi di sini kalian bisa lihat OA-nya merah-merah-merah kan tiga, tapi datanya hijau. Jadi mereka itu nge-short di sini teman-teman. Mereka nge-short di sini nggak bisa nge-break low ini ya kan. Akhirnya mereka short covering di mana mereka tutup posisi mereka. Begitu. Terus di sini mulai ada new demand masuk, new longs masuk, dan kalau misalnya by ini ya sistemku ya. Di sini kan ada high volume candle dengan OA yang spiking, artinya di sini ada origin move. Origin move ini nggak boleh di break. Dia boleh di retest sebagai nunjukin kalau ini tuh mau defense posisi, harusnya price itu balik lagi bounce. Kayak sekarang, kalau ini di break kayak begini misal price-nya ya berarti OA apa orang-orang yang ngelong di sini tuh ke trap kayak gitu. Tapi ya udah, karena ini bounce jadi harusnya bulls menang ya, dan ya terbukti hari ini pam. Itu sih, itu mungkin dari sisi order flow weekend lalu kayak gitu. Kalau untuk sekarang sih agak ngeri ya karena OI-nya kayak tangga kayak gini. Mungkin kita ngelihat satu flash itu jadi opportunity untuk beli kayak gitu. Gitu teman-teman. Mungkin gimana? Ada tambahan kah? Halo ya, tentang order flow ya.
Ya sama sih kayak lu. Kita kan kayaknya udah lumayan mau ke range high ya. Mau ke range Mid, high ini masih di mid range tengah-tengah lah. gitu. Jadi Ah, ya kalau misalnya kita ada weakness di sini ya mungkin kita bisa flash buat dump sampai ke sini. Gue juga baru cek dari weekly tipe sebenarnya kita eh menarik ya. Ini ya rotation dari sini juga memungkinkan nih. Gua komposetnya dari yang ini aja. Jadi yang ini sama ini nggak gua komposet gitu. I see. Kalau gua begitu. Yes. Daily ya daily kita breakout ya dari yang 3D ini. Lain juga harusnya ya yang tadi itu sama resistance yang gua gambar. 105.800 ini 105.600 mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip ya, value area high composite-nya di situ. Ya, jadi itu POI yang bagus banget kalau misalnya di retest. Ya, Yes. ya itu aja. Mungkin harus ada confirmation juga ya, karena kadang terjadi liquidation cascade kayak candle di sini, teman-teman, candle di sini. Ya kan, kalau misalnya kita dapat cascade seperti ini, kita apa namanya, nggak asal masuk lah, karena bisa jadi dia lanjut turun kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia ada fast spike di mana ada apa namanya berhenti, si price berhenti di sini, dia break secara struktur, ya kan, ya itu mungkin jadi trigger kita untuk masuk gitu sih. Terus sekarang paling gitu aja ya. Thank you Hirko atas waktunya. Next kita Yo, ngobrol-ngobrol lagi. sama-sama. Yes, thank you juga Mas Jo.